Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita saudaraku. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kita hikmat pengertian untuk mengerti memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimana satu topik yang saya akan mau angkat pada saat ini ialah cari pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Jadi saat kita menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita mencari perkenanan Tuhan, maka kita pun akan mencari orang yang betul-betul yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Dimana mencari pasangan itu tidak mudah dan tidak gampang saudara. Sangat-sangat sulit. Ya, apakah di saat kita berjumpa dengan pasangan kita, kita menikah dengan dia, apakah kita semakin dekat sama Tuhan atau semakin jauh? Inti dari pertanyaan yang pertama kita sebelum mencari pasangan hidup kita adalah seperti itu saudara. Di saat kita nanti menikah dengan dia, apakah kita semakin dekat sama Tuhan atau semakin jauh? Jadi saudaraku dimanapun kita berada, saudara-saudari ya, semua yang mencari pasangan hidupnya, carilah pasangan hidup itu yang takut akan Tuhan saudara. Dimana di hari-hari ini jangan keinginan kita tonjolkan, jangan kehendak kita tonjolkan. Di saat kita sudah hidup dalam kehendak Tuhan, di saat kita sudah betul-betul mau melayani Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, kita pun cari pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Dimana cari pasanganmu yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan menghasilkan buah-buah roh atau buah-buah dia percaya sama Yesus dalam kehidupannya saudara. Ya. Jadi supaya di saat kita pun nanti bersama dia, kita bisa saling menjaga kehidupan kita. Kita berpengharap, kita mengandalkan Tuhan di setiap ada pasangan hidup kita, dan kita menaruh Yesus Tuhan sebagai hakim di dalam hubungan kita saudara. Di saat itu yang kita tampilkan, kita utamakan, yakinlah bahwa hidupmu tidak akan sampai kepada perceraian, tidak akan sampai pada penyesalan, dan hidup kita akan bersuka cita saudara. Binalah rumah tangga yang takut akan Tuhan, menghasilkan anak-anak atau keturunan yang takut akan Tuhan saudara. Karena itu yang terutama dalam kehidupan ini. Dimana belakangan ini saudara, saya lihat di hal lain, dimana orang mengutamakan kedagingannya, egonya dalam mencari pasangan. Dia mengutamakan pasangannya yang kaya raya, yang punya jabatan bagus, yang punya rupawan dan kecantikan yang sangat mempesona. Dimana di saat dia mengabaikan Tuhan yang paling utama, di saat mereka bersama saudara, pasti ada pergesekan, ada percekcokan, ada pertikaian. Di saat tidak mereka Tuhan yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka, maka akan banyak dampak yang terjadi dalam kehidupan mereka saudara. Bagaimana si istri berselingkuh, bagaimana si laki-laki memakai narkoba, berjudi, mabuk-mabukan, dan itu yang terjadi sehingga banyak pasangan yang lari kepada perceraian saudaraku. Ini yang terjadi banyak karena hal apa yang dia utamakan di dalam pas waktu dia pacaran? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Dia melihat hanya sebatas dia orang kaya, dia punya jabatan yang bagus, dia punya rupa dan kecantikan yang luar biasa, sehingga di saat dia tergoda dengan keinginan mata, di saat dia melakukan hubungan, karena yang dia utamakan adalah keinginannya, kedagingannya saudara, bukan Tuhan yang dia utamakan, sehingga banyak terjadi pada saat hari ini saudara, perceraian di mana-mana, terjadi rumah tangga yang menghasilkan kehancuran saudaraku. Jadi saudara-saudariku yang lagi mencari pasangan, Jangan dulu pandang pasanganmu atau calonmu itu
yang punya kekayaan yang luar biasa, atau yang punya jabatan yang baik, atau rupawan dan kecantikan, tetapi lihat hidupnya. Apakah dia mengutamakan Tuhan? Apakah dia takut akan Tuhan? Apakah hidupnya menghasilkan buah-buah roh, buah-buah dia percaya sama Tuhan, saudara? Di saat engkau melihat hidupnya, kerinduannya dan kehidupannya dekat sama Tuhan, maka engkau pun akan semakin dekat sama Tuhan, akan menghasilkan rumah tangga yang takut akan Tuhan, dan hidup kita pun bisa di saat ada masalah kita lari kepada Tuhan, di saat kita ada problema kita mencari Tuhan, di saat kita membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan, di saat kita mempunyai anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu yang kita utamakan dahulu, saudaraku. Makanya apalagi di zaman sekarang ini, zaman modern pada saat ini, ya, sangat-sangat banyak kita terjerat oleh rupa-rupa dunia dan keinginan mata kita dan keinginan kita, saudara. Jadi berhati-hatilah kepada semua anak-anak muda dimanapun saudara-saudari berada. Ya, aku berdoa kepada saudara, di saat saudara mengandalkan Tuhan, aku yakin Tuhan akan mengirimkan jodoh yang bisa menolong saudara semakin dekat sama Tuhan, atau jodoh yang membuat Anda semakin bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, utamakan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan untuk mencari pasangan yang takut akan Tuhan. Ya. Berubahlah karena hati dan pikiran kita. Ya, hidupi Tuhan di dalam kehidupan kita. Aku yakin dan percaya Tuhan akan menyertai memberkati kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.